Hai. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Muria selaku dosen mata kuliah Government PR. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pengertian dan juga sejarah humas pemerintahan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok RRI, perkenalkan saya Mutia Zahra dengan NIM 14085200075. Saya Ismi Alifia Wulandari dengan NIM 14085-270. Dan saya Sinta Agustia dengan NIM 140852042. Saya Kalisalibna Zahra dengan NIM 14085520076. Baik, materi pertama yang akan kami sampaikan yaitu tentang pengertian humas. Hubungan masyarakat atau public relation adalah salah satu bagian dari kajian ilmu komunikasi karena kegiatan dari kehumasan adalah berkomunikasi. Berikut penjelasan tentang public relation menurut para ahli. Lalu, praktik seorang public relation dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, humas sebagai suatu profesi. Kedua, humas sebagai suatu divisi atau departemen. Ketiga, humas sebagai fungsi manajemen. Dan yang terakhir, humas sebagai ilmu pengetahuan. Humas dalam instansi pemerintah adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjembatani antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Bagian humas dalam institusi pemerintah dibentuk untuk mempublikasikan kebijakan dan menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, serta menyediakan sarana untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Dasar pembentukan kegiatan humas adalah adanya anggapan bahwa jika masyarakat diberitahu masalahnya, maka masyarakat dapat bersikap wajar dan bijaksana. Karena pada dasarnya masyarakat itu merupakan pihak yang tanggap dan sadar terhadap kebenaran. Humas sebagai tangan kanan, mata, dan telinga pemerintah mempunyai kewajiban untuk memantapkan program-program pemerintah. Humas pemerintah juga memiliki tugas seperti yang pertama, humas pemerintah sebagai juru bicara pemerintah atau organisasi harus mengetahui segala kebijakan pemimpin, latar belakang kebijakan yang diambil, dan tujuan yang diharapkan. Kedua, humas pemerintah berkewajiban untuk turut serta memantapkan program pemerintah dalam suatu sistem politik agar sistem politik itu semakin baik. Yang ketiga, humas pemerintah bertugas memberikan informasi dan penjelasan kepada halayak tentang kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Keempat, fungsi pemerintah bertugas mengusahakan tumbuhnya hubungan yang harmonis antara lembaga atau instansi dengan publiknya. Dan yang terakhir, humas pemerintah juga berfungsi mengukur opini publik, merencanakan dan mengatur untuk efektivitas humas, menyusun pesan untuk halayak, internal dan eksternal. Sangat luas tugas humas pemerintah, mulai dari memberikan informasi dan komunikasi semua hal yang dilakukan pemerintah. Sebuah tugas yang wajar sebagai sebuah negara yang menganut sistem demokrasi dan menjunjung tinggi good government. Selain memiliki tugas yang sangat penting, pastinya humas dalam pemerintahan juga memiliki tujuan. Adapun tujuan humas pemerintahan menurut Mordecai, yaitu pertama, media relations atau sebagai pemberi informasi yang menarik bagi media dan berhubungan baik dengan media. Kedua, public reporting, melaporkan kepada masyarakat setiap kegiatan yang dilakukan melalui berbagai media. Ketiga, responsiveness to the public, menerapkan pola komunikasi timbal balik, harus memberikan interaksi yang baik terhadap segala pesan dari masyarakat. Yang keempat, increasing the utilization of service and product, menjadi saluran yang baik sebagai pelayanan publik. Yang kelima, public education and public service campaign, melakukan pendidikan dan kampanye kepada masyarakat. Yang keenam, seeking voluntary public compliance with law and regulation, mengetahui dan mematuhi kebijakan atau regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, kemudian menerapkannya kepada masyarakat. Yang ketujuh, using the public as the eyes and ears of an agency, menggunakan masyarakat sebagai mata dan telinga atau kepanjangan tangan. Dan yang terakhir, increasing public support, bekerja keras untuk meningkatkan dukungan masyarakat agar program atau kebijakan pemerintah dapat berfungsi. Istilah humas baru dikenal mulai abad 20, yaitu di negara asalnya Amerika Serikat.
Humas lahir karena adanya kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang di kehidupan. Dalam sejarahnya, PR dilahirkan dan dipelopori oleh the father of public relation, yaitu Evelyn Betterly pada tahun 1906. Ia berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat dengan sukses dengan gagasan yang ia namakan dengan nama The Declaration of Principle, yang intinya publik tidak diabaikan oleh manajemen industri dan publik tidak dianggap bodoh oleh pers. Kronologi perkembangan PR di dunia tidaklah singkat. Dari abad ke-19, public relation di Amerika dan Eropa merupakan program studi yang mandiri, didasarkan pada perkembangan iptek dan telah melewati banyak fase seperti berikut. Banyak hal terjadi di perkembangan PR, seperti perubahan mental, kualitas, pola pikir, pola pandang, sikap, membangun kerjasama secara nasional dan internasional, bahkan saling belajar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, iptek, sesuai kebutuhan era global atau informasi. Alwi Dahlan pada konvensi Humas tahun 1944 mengatakan sejarah Humas di Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika Bung Karno memutuskan menunda sidang PPKI. Ketika itu dia memberikan keterangan pers mengenai pemilihan presiden sebelum merumuskan Undang-Undang Dasar. Dalam keautentikan sejarah, maka Humas Otentik dimulai sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Proyek Mercusuar membentuk citra dengan adanya Radio Republik Indonesia dan TVRI. Dalam perkembangannya ada Depen, Setnek, Jubir, dan Depkominfo. Sistem pemerintahan di Orde Baru membuat seluruh sistem komunikasi tidak bisa berjalan dengan seharusnya, karena pada masa ini Soeharto memimpin negara secara otoriter atau menomorsatukan keinginannya. Sehingga para masyarakat dipropaganda untuk mempercayai sepenuhnya apa yang dilakukan pemerintah pada saat itu. Masyarakat pada zaman itu dapat dikatakan sebagai masyarakat yang taat pada pemerintah, karena tidak bisa mendapatkan kebebasan dan demokrasi sepenuhnya yang menjadi asas merdekanya bangsa Indonesia. Hal-hal tersebut terlihat dari sistem komunikasi yang hanya satu arah. Masyarakat hanya bisa mendapatkan berita yang memang berasal dari pemerintah. Departemen yang ada pada saat itu pun masih Departemen Penerangan. Era reformasi dituntut adanya keterbukaan bagi siapapun. Adanya kebebasan dan keterbukaan ini oleh masyarakat diikuti dengan berbagai tindakan dalam menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah atas berbagai kebijakan yang diwujudkan. PR di masa ini dapat dilihat sudah mulai menjaga komunikasi dua arah dan memfasilitasi percakapan. Menjaga saluran komunikasi tetap terbuka dengan tujuan memberi informasi yang dibutuhkan oleh baik itu manajemen maupun publik untuk membuat keputusan demi kepentingan bersama. Informasi yang disampaikan pun dapat dalam bentuk tertulis maupun verbal. Pemerintahan di era ini menghadapi tantangan komunikasi yang sangat besar, terutama di masa kepemimpinan Jokowi dan Yusuf Kala, di mana masyarakat sudah melek media sosial. Maka dari itu, instansi pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika ditantang untuk menyebarkan pesan-pesan pemerintah kepada publik melalui situs web resmi pemerintahan, kementerian, atau lembaga pemerintah. Di era ini pula, globalisasi sedang meningkat, menjadi suatu keharusan bagi para PR untuk mulai terbiasa dalam bekerja secara cerdas dan efektif. Sistem negara di Orde Baru memiliki pemerintahan yang sangat otoriter, sedangkan era reformasi, kebebasan berpendapat dan mengakses informasi sudah diraih dan telah dilindungi oleh Kementerian Komunikasi, Informasi, dan Teknologi. Untuk praktik kehumasan di Orde Baru, teknologi belum berkembang, sehingga masyarakat belum mudah terprovokasi dan masih menggunakan media cetak. Sedangkan era reformasi, teknologi sudah sangat berkembang, sehingga publik mudah tergiring opini, masyarakat juga sudah open-minded dan bebas berpendapat, sehingga membuat PR harus memiliki cara unik agar menarik perhatian. Segi pendidikan pada Orde Baru masih sangat minim, sedangkan reformasi hampir seluruh perguruan tinggi memiliki jurusan PR atau jurusan dengan nama lain. Orde Baru masih menggunakan sistem komunikasi satu arah, sedangkan reformasi sudah menggunakan sistem komunikasi dua arah. Yang terakhir adalah media.
Sudah jelas, Orde Baru masih menggunakan media massa dan media cetak untuk menyebarkan informasi. Sedangkan era reformasi sangat memfasilitasi untuk menyebarkan berita melalui media sosial serta website. Fungsi humas telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan. Pertama, membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi. Oleh sebab itu, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa humas pemerintah di setiap kementerian dan lembaga atau Pemda menjadi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Salah satu tugasnya adalah melayani informasi kepada masyarakat yang memerlukan. Kedua, menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis. Ini sangat penting dilakukan karena yang sering terjadi, humas pemerintah selalu lebih mementingkan eksternal dan melupakan internal. Menjadi penghubung instansi dengan publiknya. Tentunya setiap unit dalam organisasi memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Demikian juga humas pemerintah harus mampu menjadi penghubung instansi dengan masyarakatnya. Dengan demikian, unit yang lain dapat bekerja dengan tenang tanpa mendapatkan beban permintaan informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat yang memerlukan. Dan yang terakhir, melaksanakan fungsi manajemen komunikasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi. Tentu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, humas pemerintah melaksanakan fungsi manajemen agar semua programnya bisa berjalan dengan baik. Menurut Prita Kemal, sasaran dari humas pemerintah dapat dikategorikan seperti: pertama, masyarakat luas sebagai publik sesuai kewenangan dan tugas pokok fungsi dinas atau kantor daerah. Kedua, DPRD. Ketiga, lembaga pemerintah yang lebih tinggi, lembaga pemerintah lain, dinas atau kantor, dan unit pelaksanaan teknis di daerah sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Keempat, perusahaan-perusahaan yang ada di daerah atau yang berhubungan dengan daerah tersebut. Kelima, media massa, LSM, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi, dan kelompok kepentingan di daerah tersebut. Keenam, stakeholder luar negeri yang memiliki kepentingan di daerah tersebut yang senantiasa dapat tumbuh sebagai produk dinamika masyarakat. Dan yang terakhir, sasaran humas pemerintah adalah seluruh anggota masyarakat sebagai pembayar pajak. Sebagai masyarakat Indonesia, kita tetap harus melek dan peduli pada berjalannya proses pemerintahan. Sekian presentasi dari kelompok RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.